Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnadi Jaya dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Hari ini tanggal 5 Desember tahun 2022. Saya baru saja menyelesaikan hari pertama pelatihan ISO 31000 manajemen risiko bersama dengan CRMS. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kepada Sobat Murjani apa yang sudah kami peroleh, dan sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, bahwa ilmu dan pengetahuan ini akan saya hibahkan kepada rumah sakit. Nah, kali ini saya ingin membacakan sebuah surah dalam Al-Quran yang nampaknya ini adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa tentang ilmu manajemen risiko. Surah ini diberikan nama oleh Rasulullah sebagai surah Al-Insyirah, yang artinya adalah kelapangan. Bagaimana surahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wado'na anka wijrok allazi anqada zohrok wa rafa'na laka zikrok. Kalimat kuncinya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ini gaya bahasa Al-Quran memang luar biasa. Nah, dalam ilmu manajemen risiko, setiap peristiwa dalam kehidupan kita ini dimaknai sebagai peristiwa yang netral. Tidak ada positif, tidak ada negatif. Nah, munculnya kesan positif atau negatif, munculnya risiko-risiko ketika kita menetapkan sebuah tujuan. Oke, dalam ayat itu disebutkan bahwa tujuan hidup manusia ada pada ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab. Artinya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Itulah tujuan akhir kita, sukses di akhirat. Nah, bagaimana mencapai sukses di akhirat? Maka naiklah ke atas. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Loh, kenapa? Apa hubungannya? Nah, fa inna ma'al usri yusra, itu kata-kata ma'al adalah berdekatan, berdampingan, satu sisi dalam dua perspektif. Jadi dengan, bersamaan, bukan sesudah kesulitan lalu datang kemudahan, bukan. Tetapi bersama-sama dengan kesulitan, di situ ada kemudahan. Dan itu diulang 2 kali. Nah, ada apa sebenarnya? Nah, kembali kita kepada konteks manajemen risiko. Setiap peristiwa adalah netral, dan kitalah yang memaknainya. Itu peristiwa itu adalah peluang atau adalah tantangan atau ancaman. Nah, ketika kita sudah merumuskan tujuan, kita ingin kembali ke akhirat dengan sukses, maka maknailah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Peristiwa itu mengancam goal kita untuk kembali dengan selamat, atau malah mempermudah goal kita untuk kembali dengan selamat. Itulah inti dari manajemen risiko. Nah, lalu kapan kita masuk ke dalam manajemen risiko? Hidup kita sudah susah, Pak, udah COVID, kemudian pendapatan serba tidak pasti. Oke, nggak apa-apa. Nah, Al-Quran sudah menggariskan bahwa sebelum Anda masuk dalam manajemen risiko, ada dialog, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam nasroh laka sodrok. Seolah-olah Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Bahkan pertanyaan ini juga dialamatkan kepada kita. Hei manusia, bukankah beban hidupmu itu sudah kami angkat? Bukankah engkau sudah kami berikan banyak kemudahan? Dan coba lihat, wa rafa'na laka zikrok. Orang menyebut namamu, artinya posisimu di mata manusia, itu kan sudah diangkat. Kamu sudah berada dalam posisi yang mulia. Baru masuk kepada
kata manajemen risikonya, fa inna ma'al usri yusra. Nah, kalau kita menggunakan paradigma dari surah ini, kita akan sukses menuju akhirat dengan tenang kalau kita melakukan identifikasi risiko peristiwa yang kita alami, perbuatan-perbuatan kita, apakah menunjang misi kita untuk kembali ke akhirat dengan selamat, atau malah justru mengancam, sehingga kita bisa tersangkut ke neraka misalnya. Nah, agar kita mampu sukses dalam manajemen risiko, maka pertama-tama kita harus merasakan kelapangan hati. Apa itu kelapangan hati? Pertama, refleksi dulu ke masa lalu. Anda harus menyadari bahwa Anda sudah berada pada posisi yang tenang, dalam posisi yang aman. Oh, kita hidup ini Pak, selalu nggak ada keamanan, selalu nggak ada ketenangan, karena hidup penuh dengan ketidakpastian. Ya, tetapi Anda harus memiliki kesadaran diri. Karena itu refleksilah ke belakang. Kita sudah menerima nikmat yang banyak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ini kita memiliki pekerjaan, padahal di luar sana banyak pengangguran. Saat ini kita memperoleh penghasilan tambahan, padahal di beberapa instansi lain mereka hanya mengandalkan gaji dan tunjangan. Kemudian kita bergaul dengan orang sakit yang doa mereka adalah doa yang termasuk kategori mudah, cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, sadarilah hal-hal itu, bahwa kita sudah memperoleh pekerjaan, kita sampai saat ini masih sehat. Berapa banyak tenaga kesehatan yang meninggal gara-gara COVID, tetapi kita diberikan kesehatan. Organisasi kita masih berputar, pekerjaan kita masih mudah untuk kita jalankan. Maka sadarilah itu. Begitu kita merasa cukup, lihatlah diri kita sebagai tenaga kesehatan. Kita ini adalah profesi yang dipandang oleh masyarakat. Kita adalah profesi yang dihargai oleh masyarakat. Bukankah itu sudah cukup? Bahwa sebutan nama kita sudah ditinggikan oleh Yang Maha Kuasa. Maka oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama masuk ke dalam manajemen risiko. Setiap ketidakpastian, setiap peristiwa yang kita hadapi dalam pelaksanaan pekerjaan kita, sadarilah bahwa di situ ada peluang, di situ ada tantangan, sekaligus juga di situ ada ancaman. Kalau kita bekerja dengan baik, maka peluangnya jelas. Kita akan memperoleh pahala, kemudian orang-orang yang menjadi pasien kita akan mendoakan kita, sehingga misi kita untuk meninggal dengan tenang, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan selamat, mudah tercapai. Tapi kalau pekerjaan itu tidak kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, apabila pekerjaan itu kita lakukan dengan sembarangan, ya bisa saja itu menjadi sebab pasien kita dalam hatinya mengomel atau bahkan mendoakan yang buruk kepada kita, sehingga isi kita untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa dengan tenang itu menjadi terancam. Nah, oleh sebab itulah langkah terbaik dalam melakukan manajemen risiko, pertama adalah menyadari bahwa betapa banyak Tuhan menitipkan nikmat kepada kita, dan syukurilah itu. Kemudian cermati dalam lingkungan pekerjaan kita, mana yang bisa meningkatkan peluang kita untuk sukses di dunia dan di akhirat, mana yang mengancam misi kita untuk kembali dengan tenang dan selamat. Apabila sudah selesai satu urusan, maka beralihlah kepada urusan yang lain. Faiza farogta fansob. Jadi selesaikanlah satu persatu aktivitas pekerjaan kita dengan baik. Niatkan itu untuk menunjang goal kita agar kita bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meninggal dengan tenang, dan di akhirat kita juga selamat, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Baru kita akan memperoleh apa yang sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala, memperoleh kelapangan, memperoleh kebahagiaan. Nah, mulai sekarang bebaskanlah diri kita, bebaskanlah hati kita dari godaan-godaan, dari bisikan-bisikan. Kita sesungguhnya sudah berada pada posisi yang sangat lapang.
Baik, Sobat Murjani, itulah pengantar yang dapat saya berikan terkait dengan manajemen risiko, dan mudah-mudahan Sobat Murjani semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki, memperoleh pasangan hidup yang mendukung visi misi kita, serta diberikan ketenangan dalam biduk rumah tangganya. Salam hormat dari kami, Rumah Sakit Umum Dr. Murjani, profesional, bermutu, ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.